Halo, my student, welcome to my class. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kalor dan perubahannya. Anak-anak semuanya, bahwasanya pada video sebelumnya kita telah membahas suhu. Suhu itu adalah derajat panas dinginnya suatu benda, ya, satuan untuk mengukur derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, pada kali ini kita membahas tentang kalor. Apa sih bedanya kalor dengan suhu? Nah, kalau suhu itu adalah satuan derajat panas atau dinginnya suatu benda, sementara kalor itu adalah panas yang mengalir dari suatu benda, dari benda yang panasnya tinggi ke benda yang panasnya yang lebih rendah. Nah, bagaimana cara kita menentukan kalor suatu benda itu? Simak video pembelajaran Bapak kali ini. Oke? Nah, kalor dan perpindahan kalor. Nah, di sini ada kalor dan ada perpindahan kalor. Yang ingin Bapak bahas kali ini dalam video ini adalah kalor. Nah, kalor itu yang bagaimana? Pertama, kalor dan perubahan suhu benda. Yang kedua, kalor dan perubahan wujud benda. Yang ketiga, azas Black. Yang keempat adalah pengaturan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Yang kelima, teknologi yang memanfaatkan konsep kalor. Ini hanya untuk di kalor. Sementara perpindahan kalor itu di video pembelajaran Bapak selanjutnya. Oke, next. Nah, pertama pengertian kalor anak-anak. Kalor itu adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda suhunya lebih rendah, atau ke suhunya rendah ketika dua benda itu saling bersentuhan. Nah, satuan kalor itu adalah joule, ya. 1 kalori itu adalah 4,2 joule dan 1 joule itu 0,24 kalori. Nah, biasanya kalor ini dipergunakan untuk nilai gizi anak-anak, ya. Ya, berapakah nilai gizi dari makanan ini? Yaitu bisa menggunakan 1 kalor atau kilokalori, ya. Kalor atau kilokalori. Oke. Nah, kita bahas tadi sesuai dari 5 tema yang Bapak mau angkat tadi. Yang pertama kita bahas yaitu pengaruh kalor terhadap suhu benda atau suhu zat. Nah, jika suatu suhu zat menyerap kalor, maka suhu akan naik, ya. Jika suatu benda menyerap kalor, maka suhu akan naik. Dan jika suatu zat melepaskan kalor, maka suhu akan turun. Apa contohnya? Air, ketika kita panaskan dengan kompor, maka dia menyerap kalor, menyerap panas itu, maka suhunya naik, maka terbentuklah air panas. Dan jika kita masukkan ke dalam es, berarti dia melepaskan panas, ya, melepaskan panas, dia akan menjadi air hangat. Nah, itu dia konsepnya. Paham ya? Sama dengan tubuh kita, apabila terlalu lama kena matahari, maka suhu itu akan naik. Nah, berarti kita menyerap kalor, maka itu dia suhu kita akan naik. Dan apabila kita masuk ke dalam ruangan yang ber-AC, maka suhu kita akan turun. Kenapa? Melepas kalor kita, melepas panas dalam tubuh kita. Paham konsep itu anak-anak? Oke. Jika kita mencari berapa kalor yang diserap atau dilepaskan oleh suatu zat, maka kita menggunakan rumus Q sama dengan macet, atau Q sama dengan M kali C kali delta T. Oke, M kali C kali delta T. Oke, bagaimana cara mencarinya? Kita harus tahu dulu satuannya dan apa maksud dari lambang-lambang ini. Q itu adalah jumlah kalor, ya. M itu adalah massa benda, satuannya kilogram. C itu adalah kalor jenis zat. Nah, delta T itu adalah kenaikan suhu atau perubahan suhu dari suhu akhir dikurang dengan suhu awal. Ingat rumus ini ya. Oke. Bapak contohkan ke dalam contoh soal. Pertama, berapakah kalor yang diperlukan untuk mendidihkan 1 kg air jika suhu awalnya 25 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius dan kalor jenis airnya 4,2 kali 10 pangkat 3 joule per kilogram derajat Celcius. Maka di sini kita sudah tahu nih, yang ditanyanya itu adalah kalor, Q, kalor. Yang diketahuinya itu adalah massa benda. Massa benda yaitu 1 kilogram. Nah, ini dia 1 kilogram. Kemudian yaitu adalah perubahan suhu awalnya 25 sementara suhu akhirnya 100, berarti delta T nya itu adalah 100 dikurang 25, hasilnya adalah 75 derajat Celcius.
Dan kalor jenisnya C, berarti ya yang diketahui C 4,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram. Ingat rumus ya, Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, ini sesuai dengan yang Bapak kasih tahu tadi. Masanya 1 kilo, C-nya 4,2, T awalnya 100, T akhirnya 100. T awalnya 25, T akhirnya 100 derajat Celcius. Maka delta T-nya 75 derajat Celcius. Ditanya Q, maka kita masukkan rumusnya Q sama dengan massa dikali C dikali delta T. M kali C kali delta T. Berapakah hasilnya? Ya, yaitu 315 kali 10 pangkat 3 atau 315.000. Ya, silakan kamu kali nih. 1 kg dikali 4,2 dikali 75, hasilnya adalah 315.000 atau 315 kali 10 pangkat 3 Joule. Kita rubah ke kilojoule. Joule ke kilojoule itu dibagi 1000 ya. Nah, hasilnya adalah 315 kilojoule. Jika dia minta joule saja berarti 315.000 atau 315 kali 10 pangkat 3. Sementara kalau dia minta kilojoule berarti 315 kilojoule. Oke. Nah, kalau jenis itu apa? Ya, kalau jenis itu adalah banyak kalor yang diperlukan untuk menaikkan 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Yang mana C, kalau jenis tadi itu kalau kita mencari kalor jenis maka kita menggunakan Q per M kali delta T. Ini kamu catat nih. Nah, ya. Kemudian kapasitas kalor. Nah, kapasitas kalor itu adalah kemampuan suatu zat menyerap kalor untuk menaikkan suhu menjadi 1 derajat Celcius lebih tinggi. Kalau kalor jenis itu C kecil, sementara kapasitas kalor itu adalah C besar. Apa rumusnya? Q per delta T, atau C kapasitas kalor sama dengan M kali C, massa kali kalor jenis. Oke. Nah, yang kedua yang akan kita bahas itu adalah pengaruh kalor terhadap wujud zat. Nah, di sini sudah ada nih. Ini sudah kita pelajari juga pada suhu kemarin ya. Ada padat ke gas, gas ke padat, padat ke cair, cair ke padat, cair ke gas. Nah, dia akan mengapa? Nah, ini dia ya, sudah kita pelajari. Perubahan wujud zat yang melepaskan kalor adalah nih membeku. Air dimasukkan air dimasukkan ke kulkas, hasilnya adalah membeku. Nah, ini adalah contoh-contohnya yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perubahan kalor, wujud zat, perubahan wujud zat. Oke, nah sementara untuk kalor lebur maka rumusnya adalah L. Kalau lebur itu simbolnya L sama dengan Q per M, kalor per massa, atau Q sama dengan M kali kalor lebur. Nah, ini rumusnya juga kamu catat. Oke, nah ini adalah pengertian kalor lebur, titik beku, dan ini adalah grafiknya. Oke. Nah, yang kedua kalor uap atau kalor embun. Nah, kalor uap itu adalah kalor yang diperlukan untuk satu satuan massa zat cair untuk menguap pada titik didihnya. Kalau lebur tadi L, maka kalor uap adalah U simbolnya. U sama dengan Q per M, atau Q sama dengan M kali U. Tadi Q sama dengan M kali kalor lebur. Maka kalau kalor uap Q sama dengan M kali U. Oke. Nah, penguapan ya. Penguapan itu dapat dipercepat dengan cara apa? Satu, pemanasan, yaitu menaikkan suhu. Nah, bagaimana caranya? Contohnya yaitu menjemur pakaian di bawah sinar matahari. Karena suhunya panasnya matahari, maka cepatlah naik suhu itu sehingga kain kita menjadi cepat kering. Nah, yang kedua, memperluas zat cair, memperluas permukaan zat cair. Nah, apabila kita minum teh, minum kopi ketika panas, kan kita tidak bisa langsung minum. Maka bagaimana cara mempercepat dinginnya? Yaitu kita luas permukaan zat cairnya. Apabila dalam gelas, kita masukkan ke dalam piring kecil baru kita minum. Ketika kita menjemur kain juga, ya, kita memperluasnya dengan cara apa? Nah, tidak kita tumpuk-tumpuk, tapi kita perluas ya bidangnya. Oke, yang ketiga, mengalirkan udara di atas permukaan zat cair atau mengurangi tekanan udara pada permukaan zat cair, yaitu dengan cara kita meniup tadi.
Ya, ada yang menyalinnya ke dalam piring kecil, ada yang meniupnya biar bisa kita minum. Oke. Yang ketiga yaitu adalah azas black. Azas black itu adalah kalor yang diterima oleh suatu zat sama dengan kalor yang dilepas oleh suatu zat. Atau rumusnya adalah Q lepas sama dengan Q terima. Q bagaimana cara mencarinya tadi? Yaitu M kali C kali delta T. Maka massa yang dilepas dengan massa yang diterima itu sama, ya. Nah, cara mencarinya juga sama. Q lepas M kali C kali delta T, Q terima juga M kali C kali delta T. Nah, yang keempat ini, pengaturan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Nah, proses pembentukan panas tubuh pada manusia itu ketika kita menggigil. Ya, ketika kita menggigil maka metabolisme lebih lanjut melalui kerutan otot-otot lurik tubuh. Ketika pembentukan panas tidak cukup untuk mempertahankan suhu tubuh kita, berarti kita memerlukan panas. Dan apabila kita kepanasan, berarti kalori kita kelebihan, maka kita harus mengeluarkan panas. Maka dengan cara apa kita mengeluarkan? Dengan cara berkeringat. Oke. Nah, yang kelima, teknologi memanfaatkan konsep kalor, yaitu adalah teknologi pendingin ruangan atau AC dan pot in pot atau pot di dalam pot. Nah, ini adalah salah satu contoh ya teknologi yang memanfaatkan konsep kalor ya. Nah, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Minggu depan kita sudah masuk perubahan kalor, perpindahan kalor. Lebih menarik lagi pembahasan kita. Oke, tetap stay tune in my channel, like, share, and subscribe. See you, bye-bye.